Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Kembali lagi berjumpa dengan saya Madia Siar dari Radio Munika Surya FM. Seperti biasa mengudara pada frekuensi 93,1 dengan alamat Jalan Ayani, kilometer 5,5 Pebataan Tamiang Layang. Pada kesempatan sore hari ini saya selaku Media Siar dari radio mendampingi Kepala Desa Bapak Triyono untuk bersama-sama mengunjungi P3HI, berkunjung dengan beliau untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang terjadi beberapa hari ini di Desa Harara. Sebagaimana kita ketahui melalui media sosial, kita sudah menonton dan melihat bahwa beberapa hari yang lalu Kepala Desa terpilih itu mendapat surat keputusan dari Bupati Bartiu Timur Bapak Ampera Ayu Mebas bahwa diberhentikan untuk sementara selaku Kepala Desa. Oleh sebab itu saya selaku orang media diminta bantuan oleh Bapak Kepala Desa untuk berkonsultasi dengan beliau. Jadi pada kesempatan sore hari ini, selamat sore Pak. Terima kasih buat waktunya, bisa menerima kami, menyampaikan apa-apa aja Pak yang keluh kesah dari Bapak Triyono berkaitan dengan permasalahan di Desa Harara. Jadi kami minta bagaimana pendapat Bapak nanti berkaitan dengan permasalahan ini Pak. Bapak selaku orang yang pendiri, saya sebut pendiri Kabupaten Bartiu Timur, artinya sangat banyak sekali pengalaman, pengetahuan tentang apa yang terjadi di Kabupaten Bartiu Timur, artinya sangat tahu persis dengan situasi dan kondisi yang saat kita alami pada saat ini Pak. Baiklah, terima kasih atas kunjungan rekan-rekan dari media yang biasa menyampaikan berita terkini dari Kabupaten Bartiu Timur mengenai kasus Kepala Desa Harara yang 1 bulan beberapa hari dilantik dan kemudian diberhentikan dengan alasan yang tidak terlalu jelas bagi saya, karena saya belum melihat surat SK dari Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik tanggal 16 Agustus 2023 dan tiba-tiba diberhentikan pada tanggal 21 Desember. Jadi menjabat 1 bulan beberapa hari. Dan informasi yang saya baca di media sosial bahwa atas hasil temuan dari Riksus yang diturunkan oleh Inspektorat Kabupaten, tapi saya belum membaca apa saja yang disampaikan oleh Riksus sehingga Bupati Bartiu Timur memberhentikan sementara sementara Kepala Desa Harara Triyono yang sudah menjabat 1 bulan 5 hari lah. Jadi kami sebagai Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia ingin mempelajari dulu SK pengangkatan Kepala Desa dan SK pemberhentian dan dasar-dasar pemberhentian itu apa. Ini yang perlu kita pelajari, kita simak. Sebab kalau itu menyangkut masalah misalnya temuannya apa, dan itu harus ada bukti temuan itu apa. Karena temuan itu juga tidak boleh sembarangan menyebutkan bahwa kepala desa misalnya ada temuan begini dan begitu. Itu harus jelas dan harus transparan. Inspektorat juga begitu. Dan nanti kalau memang kepala desa meminta bantuan kami meminta nanti surat kuasa, nanti kami minta dikuasakan kepada kami. Jadi kami secara hukum bisa melakukan tindakan hukum
upaya-upaya hukum apa saja terhadap kepala inspektorat dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, supaya mereka bisa menjelaskan sejelas-jelasnya apa saja yang menjadikan itu temuan sehingga berakibat fatal terhadap kepala desa yang terpilih Bapak Triyono, supaya keadilan dan kebenaran di Barito Timur itu betul-betul ditegakkan. Jadi tidak maunya sendiri harus begini dan begitu, tidak. Tapi ada aturan, ada undang-undang, ada hukum yang mengatur. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh melakukan sekehendak hatinya sendiri. Dan saya tegaskan kepada semua pihak bahwa baik presiden, baik gubernur, bupati, wali kota, semuanya sama kedudukan di hadapan hukum. Sama kedudukannya dengan ketua RT, sama kedudukannya dengan masyarakat desa biasa. Jadi dalam istilah hukumnya itu adalah equality before the law. Tidak ada seorang pun yang ada di atas hukum, sama haknya. Dan kepala desa Triyono yang diberhentikan sementara juga punya hak untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap siapapun yang sudah melakukan tindakan yang dianggap tidak pas, yang dianggap juga tidak etis, apalagi kalau itu melakukan perbuatan melawan hukum, PMH. Itu ada undang-undang yang mengatur. Dan undang-undang itu lebih tinggi dari perbub, dari keputusan bupati, wali kota atau gubernur. Undang-undang itu lebih tinggi kedudukannya, sehingga tidak boleh mereka melanggar aturan yang sudah baku, yang sudah berlaku. Itu bisa dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Dan dalam istilah hukumnya onreh mati, overhead Dutch. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bisa dituntut secara hukum. Oke, terima kasih. Jadi kami dari Kepala Desa Harara sangat sekali memohon bantuan agar apa yang saya rasakan pada saat ini untuk desa kami Harara, dan dari pihak hukum yang tolong sangat memohon sangat supaya apa yang saya rasakan ini, ya, saya pribadi itu sebenarnya keberatan sekali atas tindakan Bupati Barito Timur, di mana saya sudah dilantik pada tanggal 16 Agustus sampai pada saat ini tanggal 24 ya, 2023, dan di mana pada tanggal 21 September kemarin, ya, saya kira ada namanya sertijab, itu mengenai sertijab pejabat yang lama menyerahkan kepada pejabat yang baru. Nah, ternyata isi surat itu adalah memberhentikan sementara dari kades saya yang baru dilantik dalam 1 bulan sekian hari, diserahkan kepada PJ. Nah, jadi ada surat keputusan bupati itu belum jelas dikatakan di sana vonis apa yang saya kerjakan di 1 bulan itu. Dan ada temuan di inspektorat, jadi temuannya itu tidak tahu, tidak jelas itu artinya. Jadi itu yang sangat sekali saya keberatan, dan saya memohon untuk pertimbangan dari P3HI, ya, memohon untuk menggali gimana sejelas-jelas mungkin, ya, dalam mungkin, sehingga masalah kami desa Harara ini cepat terselesaikan dan kami sebagai kepala desa bisa kembali bekerja seperti biasa, dan kami bisa melaksanakan tugas saya dan visi misi saya untuk melanjutkan pembangunan desa Harara yang lebih baik, dan kami bisa mensejahterakan desa Harara. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas harapan dari Kepala Desa Harara. Kami sebagai penasihat hukum
selalu terbuka menerima keluhan dari masyarakat yang ingin mencari keadilan. Karena apa yang kami lakukan adalah menegakkan keadilan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik ini. Karena tidak ada seorang pun penguasa boleh bertindak seenaknya. Apalagi kalau hal itu justru melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Itu ada pasal-pasal yang bisa dikenakan terhadap pejabat. Ya, demikian pertemuan singkat kami pada kesempatan sore hari ini bersama Pak Senior. Semoga kedepannya Desa Harara lebih baik, dapat menemukan jalan yang baik, yang lurus. Artinya kesejahteraan Desa Harara itu sangat kami harapkan. Demikian untuk kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Bye-bye.